Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Salihah. Pada video ini akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Individual versus Group Decision Making Performance: A Further Investigation of Two Theories in a Bankruptcy Prediction Task yang ditulis oleh Errol R. Iselin pada tahun 1991. Masuk ke pendahuluan. Beberapa peneliti akuntansi telah mempelajari aspek kinerja pengambilan keputusan relatif individu dan kelompok dalam tugas analisis keuangan. Mengikuti riset sebelumnya dalam psikologi seperti Einhorn atau Hogarth dan Klemner pada tahun 1977, studi akuntansi biasanya melibatkan tugas-tugas audit dan financial distress, atau memprediksi kebangkrutan yang akan datang atau pinjaman default. Studi ini dapat dikaitkan dengan praktik karena keputusan audit dan pinjaman dalam praktiknya dibuat oleh individu dan kelompok, baik berinteraksi maupun tidak berinteraksi. Maka terdapat penelitian sebelumnya yang membandingkan tentang keputusan individual versus composites versus grup yang berinteraksi, seperti Einhorn et al. Pada tahun 1977. Adapun keputusan komposit atau gabungan, yaitu adalah keputusan rata-rata dari sekelompok individual yang tidak berinteraksi. Keputusan rata-rata yang dimaksud adalah keputusan dengan aturan mayoritas, di mana ketika lebih banyak orang yang memiliki pendapat yang sama, maka keputusan akan mengikuti pendapat tersebut. Temuan dalam literatur akuntansi mengenai kinerja individu dan komposit relatif konsisten. Einhorn, DKK pada tahun 1977 berpendapat bahwa ada dua jenis kesalahan dalam pengambilan keputusan individu, yaitu adalah kesalahan acak di sekitar mean dan systematic bias. Systematic bias ini adalah perbedaan antara rata-rata populasi keputusan individu dengan jawaban yang benar. Einhorn menunjukkan bahwa komposit mengurangi kesalahan acak atau ketidakkonsistenan dalam kinerja individu, dan dalam kondisi tertentu meningkatkan akurasi keputusan rata-rata. Dan temuan dalam akuntansi sebagian besar mendukung teori ini. Dikarenakan itu, maka topik tersebut tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. Terdapat ketidakkonsistenan antara penelitian sebelumnya seperti Libby, Trotman, dan Zimmer 1987. Mengutip 3 ulasan dalam literatur psikologi yang menyajikan 3 hasil yang mungkin untuk kinerja relatif. Hackman dan Morris tahun 1975 menyimpulkan bahwa komposit untuk banyak tugas mengungguli kelompok yang berinteraksi. Sedangkan Fisher pada tahun 1981 menyatakan bahwa dalam tugas perkiraan probabilitas ada sedikit atau tidak perbedaan dalam kinerja. Sedangkan Rohbach pada tahun 1979 menyimpulkan bahwa kelompok yang berinteraksi lebih baik daripada komposit. Dalam studi akuntansi sendiri ditemukan juga ketidakkonsistenan tersebut. Misalnya Trotman, Yaten, dan Zimmer pada tahun 1983 menemukan komposit mengungguli kelompok yang berinteraksi. Sedangkan Trotman dan Yaten 1985, Libby et al. 1987, dan Kalos 1985 tidak menemukan perbedaan yang signifikan. Sedangkan Trotman 1985 menemukan bahwa kelompok yang berinteraksi lebih baik daripada komposit. Ketidakkonsistenan dalam penelitian terdahulu itulah yang melatar belakangi penulis dalam melakukan penelitian ini. Mengingat temuan yang bertentangan tersebut, seharusnya tidak mengejutkan bahwa setidaknya ada 2 teori berbeda tentang kinerja relatif komposit dan kelompok berinteraksi dapat ditemukan dalam literatur akuntansi. Maka di sini tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki secara empiris 2 teori mengenai kinerja relatif komposit dan kelompok berinteraksi dalam pengambilan keputusan keuangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah expertise theory dan information load theory. Masuk pada teori yang digunakan. Teori pertama yaitu adalah expertise theory yang digunakan juga dalam penelitian Libby et al. Pada tahun 1987 dan Trotman pada tahun 1985, di mana teori ini mengatakan bahwa anggota kelompok yang berinteraksi akan mengikuti anggota paling ahli atau yang bekinerja terbaik, dan sebagai hasilnya kelompok yang berinteraksi akan mengungguli komposit. Teori ini juga dikenal sebagai model anggota terbaik, di mana terdapat beberapa kondisi, yaitu yang pertama, tugas pengambilan keputusan menghasilkan tingkat bias sistematis yang masuk akal, dan mengizinkan anggota kelompok yang berinteraksi untuk mengidentifikasi keahlian relatif atau kinerja, serta anggota kelompok yang berinteraksi memiliki tingkat yang cukup berbeda dalam keahliannya atau kinerja. Dalam studi ini, dengan menggunakan expertise theory, peneliti melakukan 3 percobaan atau eksperimen, di mana percobaan pertama, subjek membuat keputusan individu dari buklet yang berisi 4 perusahaan. Percobaan kedua, semua subjek membuat keputusan secara individual. Percobaan ketiga, subjek dikelompokkan secara acak dengan rasio 1/3 sampai 2/3. Individu yang berpartisipasi kemudian dibagi menjadi kelompok secara acak, di mana kelompok berinteraksi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama homogeneous, terdiri dari 3 individu yang semuanya ahli atau semua pembuat keputusan keuangan pemula. Yang kedua yaitu diverse, terdiri dari 3 individu dengan 1 ahli dan 2 pemula.
Selanjutnya itu Information Load Theory yang datang dari penelitian Charles dan Picard 1985. Teori ini menyampaikan bahwa kelompok yang berinteraksi dapat memproses muatan informasi yang tinggi lebih baik daripada individu, dan sebagai hasilnya, ketika muatan informasi berjumlah tinggi, kelompok yang berinteraksi mengungguli komposit. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu independent variable adalah learning trials dan unit pembuatan keputusan, sedangkan untuk dependent variable yaitu adalah decision accuracy. Maka dari beberapa teori yang telah dijelaskan tadi, peneliti mengembangkan hipotesis. Yang pertama yaitu dalam trial 3, kelompok yang diverse akan mengungguli kelompok homogen dan komposit individu setelah menyesuaikan perbedaan kinerja komposit trial 2. Hipotesis 2 yaitu pembelajaran akan terjadi dari trial 2 keputusan gabungan ke trial 3. Keputusan gabungan untuk individu, keputusan kelompok berinteraksi untuk kelompok homogen dan diverse. Pembelajaran akan sama untuk ketiga unit pengambilan keputusan, yaitu variabel pembelajaran dan unit pengambilan keputusan tidak akan berinteraksi. Hipotesis 3 yaitu beban informasi dan variabel unit pengambilan keputusan akan berinteraksi sebagai berikut. Dalam kondisi beban tinggi, dalam trial 3, kelompok homogen dan diverse akan mengungguli komposit individu. Setelah disesuaikan untuk setiap trial 2, perbedaan kinerja komposit, kelompok homogen dan beragam akan tampil pada tingkat yang sama. Efek ini tidak akan terjadi pada tingkat beban rendah atau akan terjadi pada tingkat yang berkurang secara signifikan. Masuk kepada metode penelitian. Subjek yaitu berupa 360 sukarela yang memiliki pengalaman praktis pembuatan keputusan administratif dalam jangka waktu kerja 12 bulan sampai 20 tahun. Desain eksperimen yaitu desain faktorial 2x3x2 dengan 2 level beban informasi, 3 level unit pembuat keputusan, dan 2 level tugas pembelajaran. Skenario eksperimen yaitu merupakan adaptasi dari tugas prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Libby et al. Pada tahun 1987. 10 perusahaan dibagi secara acak, lalu diberikan informasi profil keuangan untuk perusahaan. Beban informasi yang tadinya dimanipulasi menjadi 2 tingkat, yaitu rendah dan tinggi. Untuk setiap perusahaan, yaitu keputusan tingkat beban rendah terdiri dari 5 rasio keuangan. Rasio keuangan ini terdiri dari 2 periode tahunan. Rasionya adalah yang pertama pendapatan sebelum bunga dan pajak atas total aset berwujud, yang kedua yaitu arus kas, laba ditambah depresiasi atas total liabilitas, yang ketiga aset lancar atas liabilitas lancar, yang keempat total liabilitas atas dana pemegang saham, dan yang kelima laba ditahan atas total aset berwujud. Sedangkan untuk beban tinggi diterima untuk setiap perusahaan untuk masing-masing dari 2 periode, yaitu terdiri dari informasi beban rendah ditambah neraca dan laporan laba rugi. Format kedua pernyataan ini distandarisasi untuk semua perusahaan. Sedangkan untuk unit pengambilan keputusan dioperasionalkan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama individu, yang kedua kelompok yang berinteraksi secara homogen, dan yang ketiga kelompok berinteraksi secara diverse. Setelah melakukan eksperimen, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa kelompok yang berinteraksi pengambil keputusan pemula akan mengikuti seorang ahli atau yang berkinerja terbaik, sehingga kinerja keputusan kelompok yang berinteraksi menjadi lebih unggul daripada gabungan individu. Juga tidak ada bukti di sini bahwa kelompok yang berinteraksi dapat memproses muatan informasi lebih tinggi daripada komposit. Namun, terdapat beberapa hal yang ditemukan, yaitu yang pertama, individu dan kelompok yang berinteraksi dapat belajar dari waktu ke waktu, yaitu percobaan yang meningkat sehingga kinerja pengambilan keputusan mereka meningkat. Yang kedua, peningkatan baik individu maupun kelompok hampir sama, dan masih ada dalam perbandingan antara detik dan percobaan ketiga. Serta yang terakhir, yaitu ketika pembelajaran dikendalikan, tidak ada perbedaan dalam kinerja kelompok yang berinteraksi dengan tidak berinteraksi. Kemungkinan penyebab teori tidak dapat dioperasikan yaitu adalah sebagai berikut. Untuk expertise teori, yang pertama, anggota grup tidak mencoba menilai keahlian relatif, melainkan memilih keputusan aturan mayoritas. Yang kedua, anggota kelompok tidak dapat menilai keahlian relatif atau kinerja dari diskusi masalah keputusan. Yang ketiga, anggota kelompok menggunakan pengalaman sebagai pengganti keahlian relatif atau kinerja. Sehingga disebutkan di atas, penelitian telah menunjukkan bahwa pengalaman adalah pengganti yang tidak memuaskan untuk kinerja. Sedangkan untuk information load theory, kemungkinannya adalah tampaknya anggota kelompok tidak dapat membagi pemrosesan beban tinggi sehingga mereka dapat memprosesnya lebih baik daripada individu. Implikasi dari penelitian ini yaitu dalam praktiknya, keputusan keuangan sering dibuat oleh kelompok yang berinteraksi, misalnya komite peninjau pinjaman dan audit.
Proses interaksi membutuhkan waktu yang memiliki biaya peluang atau opportunity cost. Biaya ini mungkin tidak memberikan manfaat kompensasi karena grup mungkin memiliki kinerja yang tidak lebih baik daripada komposit, yang tidak menimbulkan biaya interaksi. Meskipun teori expertise dan information load theory belum beroperasi dalam penelitian ini, terdapat kemungkinan di mana teori ini dapat beroperasi. Maka itu ini dapat menjadi kesempatan untuk penelitian masa depan. Baiklah, sekian presentasi dalam video ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.